Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 Kecamatan Belinyuk, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 pada kegiatan coaching supervisi akademik. Assalamualaikum Pak Raffi. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya Pak Raffi hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan yang baik. Hari ini Pak Raffi akan melakukan kegiatan coaching ya? Iya, benar. Iya. Sebelum Pak Raffi melakukan kegiatan coaching, saya akan mengajukan dan menyampaikan beberapa hal dulu kepada Pak Raffi. Saya pertama-tama akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Pada kegiatan coaching kita hari ini, coach dan coachee pada saat coaching nanti akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Selanjutnya, saya mau melihat apakah pada kegiatan coaching tersebut sudah sesuai dengan alur tirta dan rasa, sudah sesuai apa belum. Selanjutnya saya juga akan melihat apakah Bapak bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coachingnya, terus mendengarkan aktif, dan presence Bapak juga saya nilai. Baiklah Pak Raffi, Bapak ingin mengembangkan kompetensi yang mana? Ya baiklah Bu. Jadi di kegiatan coaching nanti yang ingin saya kembangkan itu ada 3 kompetensi inti. Yang pertama present itu atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan pertanyaan yang mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baiklah, dari ketiga kompetensi yang Bapak sampaikan tadi, bagian mana yang nanti Bapak inginkan untuk saya amati? Iya, dari ketiga itu lebih spesifiknya mungkin yang mendengar aktif, karena dari mendengar aktif nanti saya bisa melakukan present itu kehadiran penuh, dan juga bisa mengeluarkan pertanyaan yang berbobot nantinya. Jadi yang lebih spesifiknya ke yang mendengarkan aktif Bu. Oke. Selanjutnya, bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Ya, kalau menurut saya memang dalam kompetensi inti coaching ini dari 3 perspektif itu, yaitu mulai dari present, mendengarkan aktif, dan pertanyaan yang berbobot, itu memang salah satu kunci dari keberhasilan dari alur kita ini. Jadi memang ketiga ini memang harus kita miliki dalam seorang coach dalam melakukan tindakan coaching ini nanti, sehingga coaching bisa memunculkan potensi-potensi yang ada pada dirinya dan memunculkan solusi untuk permasalahan yang dihadapi. Gitu. Nah, dari observasi yang akan kita lakukan ini, apa harapan Bapak? Seperti yang saya katakan tadi, harapan terbesar saya bisa menerapkan alur cerita dan rasa ini dengan maksimal. Nanti di proses coaching ini saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga bisa berdasarkan kata kunci dari coachingnya nanti, sehingga bisa membantu menggali potensi-potensi pada coach itu sendiri, dan nantinya coach itu bisa dengan sendirinya menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi. Begitu. Baik, itu adalah salah satu tahapan dari kegiatan observasi kita hari ini, yaitu tahap prasupervisi. Untuk selanjutnya, silahkan Bapak melakukan kegiatan coaching bersama coachee, dan saya akan sambil mengamati kegiatan coaching tersebut. Oke, terima kasih Bu. Oke, sama-sama Pak. Selamat sore Pak Raffi. Sore Bu.
Oke, alhamdulillah kabar baik. Ibu Sepit bagaimana kabarnya? Baik juga Kak. Oke, ada angin apa nih Bu? Datang ke sini apa ada yang ingin dibicarakan? Sebenarnya saya kesini tuh ada tujuan tertentu Kak. Oke, kalau boleh tahu apa tujuannya Bu? Saya ini punya masalah di sekolah. Gini Pak, saya tuh peserta didik saya itu ini kurang bertanggung jawab terhadap lingkungan taman ketika saya pernah menyuruh mereka untuk membuat sebuah proyek menanam tanaman. Tapi setiap hari itu mereka tak mau menyiraminya. Mau diperintah dulu baru mau menyirami. Nah, saya sudah buat kelas saya terus kesepakatan kelas untuk menjaga dan merawat tanaman. Tapi mereka kayaknya kurang memiliki kesadaran. Mereka lebih memilih bermain daripada membantu teman-temannya untuk menyiram tanaman. Karena ada sebagian juga yang rajin ya saya ingin menyiram. Tapi sebagiannya lagi dia lebih bermain dengan temannya. Oke, kalau bisa saya simpulkan tujuan dari percakapan kita pada hari ini bahwa di kelas ibu ini masih lemahnya tanggung jawab anak terhadap lingkungan. Ya, ada sudah beberapa yang sudah punya, tapi ada yang masih tidak peduli dengan lingkungan. Itu intinya, Bu ya. Oke, jadi kalau saya boleh tahu Bu, jadi tujuan keberhasilan yang ingin Ibu capai dengan pembicaraan kita ini apa Bu? Yang ingin Ibu capai nanti? Saya ingin anak-anak itu memiliki kesadaran penuh Pak terhadap lingkungan. Artinya tanpa diperintah pun mereka sudah mau melaksanakan sendiri. Oke, artinya akhir dari pembicaraan ini Ibu ingin mendapatkan solusi bagaimana nantinya anak-anak dengan kesadaran sendiri peduli terhadap lingkungan, terhadap taman-taman yang sudah mereka buat. Sekarang apa kesempatan yang Ibu punya untuk melakukan itu? Kalau kita bicara kesempatan apa yang sekarang Ibu punya, baik dalam diri Ibu atau di sekolah, kesempatan apa yang Ibu punya? Kesempatan itu sebenarnya saya ingin sekali mengajak murid itu untuk memiliki kesadaran dengan memberi keteladanan kepada mereka, motivasi seperti itu. Jadi kesempatannya artinya ada ya dari Ibu sendiri nantinya akan bagaimana memberi teladan buat mereka. Oke, kalau selama ini artinya sudah ada beberapa yang sudah peduli Bu ya. Iya, Kalau saya dengar tadi sudah ada beberapa, cuman beberapa yang memang belum peduli dan lebih bermain. Kalau kita bicara skala Ibu dari 1 sampai 10, dalam kelas Ibu itu skala kepedulian yang sudah peduli dengan lingkungan itu di angka berapa Bu kalau kita bicara skala? Kalau saya amati ya setiap hari itu paling di skala 4. Biasa. Berarti 40% kalau Iya, kita pakai bagus, persentase. segitulah. Jadi kalau kita bicara skala 1 sampai 10 di kelas Ibu bisa mengatakan bahwa skalanya di angka 4. Iya. Oke, jadi harapan Ibu nanti Ibu mau meningkatkan ke skala berapa Bu? Sekitar paling menurut saya sudah cukup baik angka 8 gitu. Ya, bisa di angka 8. Iya. Jadi yang ingin Ibu capai nanti. Oke Bu, untuk ke angka 8 pastinya Ibu harus punya sesuatu untuk mencapainya. Dan apa yang Ibu punya? Kekuatan apa yang Ibu punya supaya nantinya dari skala 4 ini nanti akan bisa ke skala 8 seperti yang Ibu inginkan? Itu apa kekuatan yang Ibu punya sekarang ini? Kekuatan yang saya miliki itu saya ingin sekali anak-anak itu punya motivasi yang tinggi ya, punya motivasi tinggi, kesadaran tinggi terhadap masalah lingkungan. Terus apa lagi ya, selain itu saya ingin sekali mengajak mereka itu sama-sama untuk Peduli lingkungan. peduli. Oke, jadi kalau bisa saya simpulkan bahwa kekuatan yang Ibu punya adalah
memotivasi mereka ya Bu ya untuk peduli. Kemudian apakah ada peluang lain Bu selain memotivasi mereka secara langsung, atau bisa menggunakan apa nanti Ibu untuk bisa memotivasi mereka supaya peduli lingkungan? Selain Ibu motivasi secara langsung, apakah ada kekuatan lain yang Ibu punya mungkin? Mungkin dengan menerapkan budaya positif kali ya. Iya. Budaya positif tentang peduli lingkungan. Oke. Jadi kalau ada dua kemungkinan itu, mana yang lebih prioritas akan Ibu lakukan nanti? Apakah memotivasi secara langsung ataukah menerapkan budaya positif untuk anak-anak Ibu tentang peduli lingkungan? Kira-kira yang mana yang lebih Ibu Mungkin dengan menerapkan budaya positif lebih luas lingkupnya kan. Budaya positif peduli lingkungan, ada yang berharap mereka dengan budaya positif yang ditanamkan mereka akan peduli lingkungan. Bu ya, luar biasa Bu rencana Ibu. Kalau kita bicara tentang keinginan kita atau rencana kita ke depannya nanti, apapun itu pasti akan ada hambatannya nanti Bu, atau gangguan nanti. Berharap sih tidak ada Bu. Kalaupun kira-kira nih bayangan Ibu dengan rencana yang ingin Ibu lakukan ini, terutama tadi salah satu kesempatan yang ingin Ibu lakukan adalah tentang menerapkan budaya positif di kelas Ibu tentang peduli lingkungan. Kira-kira hambatan apa yang ada dalam bayangan Ibu yang bisa menjadi gangguan Ibu nantinya? Hambatan itulah anak-anak pikirnya main. Selain itu mereka kayaknya kalau sesuatu dikerjakan tuh harus ada nilainya berupa angka gitu kan. Kalau melakukan kegiatan tanpa berupa nilai itu kayaknya lambat mereka untuk mengerjakan sesuatu. Ini yang menjadi hambatan adalah tadi ya, bahwa susahnya menyadarkan anak-anak. Anak-anak itu susah sekali sadar tentang arti pentingnya harus ada penghargaan, begitu baru mereka mau untuk bergerak segala macam. Itu yang kira-kira menjadi hambatan Ibu, karena kurang motivasi mereka lah intinya Bu ya. Kemudian apa solusinya Ibu kalau Ibu kemungkinan mengalami hambatan itu? Apakah terbayang Ibu untuk menyiapkan solusi nantinya kalau anak-anak ini tidak mampu, susah untuk menyadarkan diri mereka, untuk motivasi mereka, apa solusinya nanti Ibu? Mungkin yang harus saya lakukan adalah lebih sering untuk mengadakan kayak sebuah kampanye gitu ya, kampanye di kelas ataupun Di sekolah dengan menerapkan peduli terhadap lingkungan. Terus bisa juga saya membuat poster-poster gitu tentang peduli lingkungan. Terus yang ingin saya lakukan juga membuat sebuah pembelajaran gitu, menayangkan video-video tentang pentingnya arti lingkungan terhadap kita. Oke, jadi luar biasa Bu. Artinya Ibu sudah menyiapkan solusi kalau seandainya nanti rencana Ibu tadi tentang memotivasi mereka tetap mengalami gangguan, dan Ibu akan menyiapkan solusi, yaitu salah satunya terus mengkampanyekan tentang lingkungan yang sehat Ibu ya. Terus kalau saya dengar tadi Ibu akan menyiapkan poster-poster tentang peduli lingkungan. Terus yang ketiga tadi juga ada tentang video-video pembelajaran yang memang nantinya bagaimana supaya anak-anak termotivasi. Ada, kalau dari tiga itu nantinya mana yang akan prioritas Ibu? Apakah mengkampanyekan atau tadi ada yang melalui poster atau melalui video tadi, mana yang lebih prioritas dari ketiga itu? Sebenarnya ketiga-tiganya sih Prioritas ya. Tapi yang lebih utamanya memberikan video pembelajaran dulu di dalam kelas. Oke, luar biasa. Jadi yang lebih prioritas dari tiga rencana atau solusi tadi adalah memberi video gambaran tentang lingkungan, tentang peduli lingkungan, supaya anak-anak tadi membangkitkan motivasi anak-anak untuk peduli lingkungan. Bagaimana strateginya Bu, kalau boleh saya tahu? Ibu nanti dalam video atau penyampaiannya di kelas itu seperti apa kira-kira untuk video yang Ibu inginkan tadi? Strateginya ya, saya akan mencari referensi dari berbagai sumber video-video yang menarik untuk ditayangkan. Nah, video itu mengenai tentang cinta lingkungan gitu, manfaat lingkungan, serta banyaknya kegunaan atau pentingnya tumbuh-tumbuhan bagi kita semua. Oke, biasa. Jadi strategi yang Ibu ingin lakukan
tentang video motivasi tadi, mencari referensi ya Bu ya, tentang bagaimana manfaat lingkungan, bagaimana lingkungan itu bersahabat dengan kita dan sebagainya Bu. Luar biasa Bu, jadi strategi Ibu saya anggap memang sudah sangat mudah-mudahan akan menjadi motivasi untuk anak-anak. Kalau kita bicara dari jangka waktu ini Bu, jangka waktu, apakah Ibu punya target dari rencana Ibu ini? Apakah 1 semester ataukah hanya 2 hari? Jadi kalau kita bicara jangka waktu, apakah terbayang oleh Ibu tentang waktu ini Bu? Apakah punya jangka waktu berhasil atau jangka waktunya? Mungkin akan saya terapkan mungkin lebih cepat lebih baik ya Pak ya. Mungkin dalam minggu-minggu inilah mungkin saya akan usahakan untuk melaksanakan rencana tersebut. Karena kita kan sekarang musim kemarau Pak. Iya, benar-benar. Jadi perlu sekali itu. Iya, Tanaman itu bakal mati kalau Iya, dari tidak sila. dilaksanakan secepat mungkin. Artinya lebih cepat lebih baik Bu ya. Artinya Ibu akan secepat mungkin untuk terus memberikan mereka tontonan video-video yang bermanfaat tentang lingkungan tadi Bu ya, untuk memotivasi diri mereka. Mati saya. Dilanjut. Oke, bagaimana ukuran keberhasilan yang nanti ingin Ibu capai itu dari semua rencana dan strategi serta solusi dari hambatan-hambatan yang mungkin terjadi? Apa ukuran keberhasilan dari rencana Ibu ini? Menurut saya ukuran keberhasilannya setiap anak itu tanpa diperintah mereka sudah melaksanakan kewajibannya terhadap tanaman tersebut dengan menyirami, merawat, memupuk supaya tanaman itu tumbuh dengan baik sesuai dengan harapan. Oke, jadi yang ingin Ibu capai atau keberhasilan yang ingin Ibu capai adalah munculnya dari motivasi diri intrinsik atau motivasi yang hadir dari diri anak tersebut tentang bagaimana harus peduli dengan lingkungan ya Bu ya, peduli dengan tanaman yang ada di kelas begitu Bu ya. Oke, apa komitmen terhadap rencana Ibu? Apa komitmen Ibu tentang rencana yang ingin Ibu lakukan itu? Komitmen saya ingin anak itu terus melaksanakan itu tanpa Pemaksaan. tanpa pemaksaan gitu, tanpa paksaan dia melakukannya ya, dengan terus menerus, bukan hanya dalam waktu itu saja, maksudnya berkelanjutan. Ya, Ibu berkomitmen bahwa meningkatkan motivasi ini harus dijalankan sampai berkelanjutan ya. Oke, luar biasa Bu komitmen Ibu untuk anak-anak kita. Kemudian siapa yang akan Ibu libatkan nantinya untuk rencana itu? Semua warga sekolah dari kepala sekolah sampai Guru-guru kan sejawat, Ustaz TU ya. Jadi artinya semua warga sekolah, karena memang lingkungan itu milik kita semua Bu ya, milik semua warga sekolah. Jadi harus melibatkan semua warga sekolah. Luar biasa Bu. Oke, terakhir Bu, pertanyaan saya, nanti setelah Ibu laksanakan rencana Ibu ini sampai dari mulai tujuan sampai dengan komitmen tadi, sampai siapa yang Ibu libatkan, bagaimana dengan tindak lanjutnya nanti Bu? Apakah sampai di sini saja apakah akan ada hal-hal baru yang Ibu akan lakukan nanti? Bagaimana tindak lanjutnya? tindak lanjutnya, kami kan sekolah adiwiyata Pak ya. Jadi mungkin kami akan membuat sebuah program gitu kan, berkelanjutan untuk sekolah itu menjadi lebih hijau lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi kelanjutannya nanti akan tertuju pada sekolah adiwiyata untuk penghijauan di sekolah. Oke, luar biasa Bu. Mudah-mudahan nanti rencana dan tujuan serta rencana aksi Ibu akan berjalan dengan lancar. Terus anak-anak khususnya di sekolah kita dan di kelas Ibu akan termotivasi sendirinya untuk peduli dengan lingkungan. Dan akhirnya nanti keinginan Ibu untuk motivasi anak untuk peduli lingkungan, terus kemudian untuk menghasilkan sekolah yang hijau itu terlaksana. Itu harapan kita Bu ya. Oke, luar biasa Bu. Tentang solusi-solusi Ibu, tentang apa yang ingin Ibu rencanakan. Sekali lagi semoga berhasil. Ada yang ingin Ibu sampaikan lagi Bu? Saya sangat berharap sekali ya murid-murid kami semua ya mencintai lingkungan sesuai dengan harapan saya dan visi sekolah didik saya, yaitu peduli lingkungan. Mantap, mudah-mudahan tercapai Bu. Oke Bu, kalau memang tidak ada lagi,
Pembicaraan kita sudah selesai Bu ya. Mudah-mudahan mendapat manfaat untuk kita Bu ya. Oke, terima kasih Bu atas waktunya, luar biasa hari ini ya Bu ya. Oke, boleh kita beristirahat dulu. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Pak ya, Ya, telah membantu saya menemukan solusi-solusi. ya, sama-sama Bu. Semoga apa yang telah kita bicarakan ini sangat bermanfaat sekali. Amin, mudah-mudahan Bu. Oke Bu. Wah, luar biasa sekali ya Pak, kegiatan coaching yang sudah Bapak lakukan. Sangat luar biasa dan sudah sesuai dengan alur ceritanya ya Pak ya. Baiklah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Setelah kegiatan coaching tersebut Bapak lakukan, bagaimana Bapak menilai sendiri performa Bapak dalam kompetensi tadi? Ya, terima kasih Bu. Memang setelah melakukan kegiatan coaching ini sangat tenang sekali rasanya, plong. Tadi kegiatan sudah mengalir. Yang saya menilai kalau performa tentang kompetensi tadi, saya sudah melakukan dengan maksimal Bu. Artinya baik itu present kehadiran penuh, saya juga mendengarkan secara aktif dan sudah berusaha untuk memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang kunci berikan. Gitu. Oke, apa yang membuat Bapak bisa menilai demikian bahwa Bapak sudah melaksanakan dengan baik semua kompetensi dalam kegiatan coaching? Tadi Bu, bahwa dari proses coaching tersebut, coachingnya sudah mampu dan menemukan potensi-potensi yang dia miliki, artinya mampu mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang dia. Jadi saya pikir dengan kompetensi yang saya terapkan, akhirnya coachingnya berhasil untuk mencari solusi-solusi dari permasalahan tersebut. Baik, itu menurut penilaian Bapak ya. Iya. Apakah boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Bu, boleh. Oke, saya mengamati tadi pada saat kegiatan coaching, Bapak melakukan kegiatan tersebut dengan kompetensi yang sangat baik. Itu sudah sesuai dan di luar dari ekspektasi saya dan sesuai dan lebih tinggi dari standar yang kita rujuk ya berdasarkan rubrik penilaian. Itu sudah sangat baik dan sudah sangat bagus sekali. Bagaimana perasaan Bapak dan pendapat Bapak ketika mendengar bahwa Bapak sudah melakukan hal itu dengan baik? Ya, pastinya ada rasa bangga dalam diri kalau memang semua alur atau tahapan kompetensi itu sudah ditemukan. Ya, seperti dalam bangga lah. Mudah-mudahan bisa dikembangkan lagi lah nantinya. Baik Pak, sesuai dengan yang sudah Bapak sampaikan tadi, akan tetapi ada hal juga yang ingin saya sampaikan, yaitu saya juga masih melihat ada hal-hal yang seharusnya masih bisa Bapak kembangkan. Misalnya tadi saat ketika Kuci menyampaikan bahwa dia akan menerapkan budaya positif, saya mengamati Bapak melakukan atau langsung mengiyakan apa yang disampaikan oleh Kuci, di mana seharusnya kalau merujuk kepada standar, seharusnya Bapak lebih bisa lagi menggali, membuat pertanyaan selain dari menerapkan budaya positif, apalagi yang bisa dilakukan oleh Kuci, misalnya dengan mengarahkan Kuci dengan membuat pertanyaan sehingga Kuci bisa menjawabnya dengan membuat keyakinan kelas seperti itu, atau membuat kesepakatan kelas seperti itu. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal ini? Pertama saya ucapkan terima kasih Bu atas koreksinya, atas memberi saya pembelajaran. Memang bahwa yang saya lakukan tadi memang masih mungkin ada sedikit yang terlewatkan atau kekurangan, termasuk tadi pertanyaan-pertanyaan saya belum maksimal, pertanyaan bobot saya belum maksimal. Itu akan saya jadikan pembelajaran untuk kedepannya Ibu, bahwa setiap apapun yang dikatakan Coach akan saya ambil kata kuncinya, saya akan kembangkan lagi dengan pertanyaan baru sehingga bisa memunculkan solusi-solusi lain dari yang ingin dia sampaikan. Terima kasih. Baik Pak. Nah, dari
kegiatan kucing tadi dan dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayangkan oleh Bapak, hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan lagi kompetensi Bapak dalam performa ketika melakukan kegiatan kucing? Yang pastinya akan terus berlatih ya, sering istilahnya drill lah, sering melakukan dengan nanti mudah-mudahan dari setiap kegiatan akan kita ambil pelajaran dari setiap kegiatan, yang salahnya kita benarkan, terus yang kurang kita akan tambahkan, mungkin seperti itu Bu. Jadi artinya akan memperbanyak latihan lagi kegiatan coaching ini. Siapa yang bisa membantu Bapak untuk meningkatkan performa tersebut? Pertama mungkin memang teman sejawat ya, terus bisa dengan seperti ini, seperti supervisor seperti ini yang melakukan sangat membantu saya dalam menilai artinya di mana kekurangan dan kelemahan saya. Terus juga saya juga minta bantuan mungkin kepada teman-teman yang lebih memahami, nantinya bisa kita sharing lah tentang kegiatan coaching ini. Iya, baik. Nah, setelah hal tersebut, maksudnya setelah diskusi ini kan kita sudah mengetahui bahwa kita kekurangannya dalam hal apa seperti itu. Nah, setelah ini kan di lingkungan sekolah Bapak ya. Setelah ini di mana mau Bapak terapkan lagi kegiatan coaching ini dengan meningkatkan performa Bapak dalam kompetensi tersebut? Ya, coaching ini bisa kita lakukan di mana saja Bu ya. Bisa dengan kalau di lingkungan sekolah, pastinya dengan teman-teman sejawat atau dengan bapak ibu guru kita di sekolah atau dengan murid juga bisa. Kalaupun di lingkungan tempat tinggal kita bisa kita melakukan coaching dengan lingkungan atau orang-orang yang ada di lingkungan kita. Jadi bisa kita manfaatkan bersama di lingkungan juga selain di sekolah. Nah, jadi bisa dilakukan dengan murid, atau juga bisa dengan kemungkinan dengan rekan sejawat yang ada di kelompok kerja guru ya Pak ya. Iya. Nah, mengingat kegiatan coaching ini sangat penting untuk melatih kita sebagai coach, jadi kira-kira kapan bisa Bapak lakukan lagi untuk sebagai ajang Bapak untuk meningkatkan kompetensi Bapak? Ya, dalam waktu dekat ini karena saya coba lagi ke teman-teman Jawa di kelompok-kelompok kerja guru seperti itu katakan tadi, mengajak mereka untuk berbicara santai tapi masuk ke dalam tahapan coaching kita menggunakan alur cerita tadi. Saya coba besok atau setiap pembicaraan atau cerita-cerita walaupun hanya bersifat santai itu sudah kita terapkan nanti. Baiklah, jadi saya sudah menanyakan apa yang sudah sesuai dengan alur kegiatan supervisi ini. Jadi saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya bahwa dalam kegiatan coaching kali ini Bapak sudah mampu menerapkan coaching dengan alur tirta dan rasa, dan itu dilakukan dengan baik, dengan performa yang baik, dan untuk kedepannya ada lagi hal-hal yang harus Bapak tingkatkan seperti yang saya sampaikan tadi, dalam arti tidak menurunkan kompetensi yang lain untuk ketika ingin meningkatkan salah satu kompetensi pada kegiatan coaching ini. Seperti itu ya Pak. Oke. Terima kasih Bu. Nih sebagai penutup, minta supervisor menanyakan, karena Bu, apa yang Ibu dapat dari proses kegiatan ini? Tuh, sebagai penutup minta supervisor menyatakan apa? Oke, Bu, apa yang Bu, boleh tidak saya menanyakan satu hal? Bu, basa-basi lu. Bu, baiklah Bu, boleh tidak saya menanyakan sesuatu ini tentang kegiatan coaching ini? Bagaimana apa yang didapat dari proses ini? Yang saya dapat dari kegiatan supervisi ini adalah saya bisa mengetahui bagaimana performa
seorang coach untuk mengatasi permasalahan yang disampaikan oleh kucingnya. Bagaimana cara seorang coach menyampaikan pertanyaan berbobot sehingga bisa memancing pernyataan-pernyataan dari seorang kucing yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan dari kegiatan supervisi ini saya bisa mengetahui bahwa dalam setiap kegiatan kucing, maka coach akan selalu berusaha mencapai tujuan kegiatan coaching tersebut. Seperti itu. Super sekali, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak Raffiandi. Saya juga sangat terima kasih dan semoga kegiatan yang kita lakukan hari ini bisa meningkatkan kompetensi kita dan selanjutnya bisa kita lanjutkan dengan performa yang lebih baik lagi. Siap. Ya, terima kasih. Baiklah Pak Raffiandi, saya akan kembali ke ruangan saya dulu. Terima kasih. Oke Bu. Sukses selalu Pak. Siap Bu. Berarti menit. 23.